Gayatri, ini adalah kakak iparku. Namanya Kokila, Putri Amerkot. Sudahlah. Aku ucapkan selamat datang di keluarga kerajaan ini. Ini adalah hadiah kecil dariku. Putri, muliakan dan beri tanda di dahinya. Baiklah. Lihatlah Ibu Ratu. Apa ini? Ini pertanda buruk. Pertanda semacam itu adalah firasat. Bukan apa-apa. Ini hanyalah hembusan angin. Apa maksudmu pertanda buruk? Nyalakan kembali lilinnya. Tetapi Ibu Ratu... Nyalakan kembali lilinnya. Sudah, jangan khawatir. Jika hati itu benar, semua akan menjadi pertanda baik. Lihatlah, cahaya kembali terang kan? Putri, muliakan dia. Baiklah. Putri, beri makanan yang manis untuk calon ratu. Dan berhati-hatilah, seharusnya tidak ada pertanda buruk kali ini. Baik. Ini. Para bangsawan memiliki kebiasaan menawarkan permen pada pengantin wanita. Tapi tidak ada yang menawarkan airnya. Tertawa nyaring di istana, bertentangan dengan etika di istana. Selamat datang di istana kerajaan, Ratu Gayatri. Kebetulan jika kau membutuhkan teman, kau bisa hubungi aku. Ngomong-ngomong, di mana suamimu, sang pangeran? Aku belum melihatnya sejak tadi. Aku belum bertemu dengannya. Bahkan aku pun belum bertemu dengannya. Meskipun aku sudah bertemu dengan sang pangeran. Pendeta, kenapa kau kelihatan gelisah? Ibu Ratu, pertanda buruk terjadi pada hari pertunangan. Anda masih merasa pernikahan ini harus terjadi? Jika pertanda buruk terjadi, maka temukan dan cari solusinya. Jika tidak tahu, maka kau sebaiknya diam. Putri Swarnaleka, aku perhatikan kalian berdua sudah menjadi teman. Selanjutnya adalah tanggung jawabmu untuk mengajarinya tingkah laku dan gaya hidup keluarga kerajaan. Anda harus mengajarkan prestis, martabat, dan peraturan dari keluarga kerajaan. Baiklah, Ibu Ratu.
Aku akan mohon diri sekarang. Ibu Ratu, kami akan pergi. Hei, mau kemana kalian? Kalian belum makan apapun. Maafkan aku, Ibu Ratu. Tapi kebiasaan kami melarang kami untuk makan dan minum di rumah besan. Izinkan kami pergi. Tuan Govin. Rumah mertua anak Anda juga rumah Anda. Selamanya begitu. Iya. Semua yang ada di sini juga milik Anda. Dan bukan hanya tempat ini saja. Bahkan aku milik Anda. Hati dan impianku, semuanya milik Anda sekarang. Dan sang ayah tentu saja memiliki hak atas apapun atas putrinya. Aku tidak tahu ada orang seperti Anda di Amerkot ini yang begitu... Meski tidak terlalu mewah, tapi... sangat berbudaya. Benarkan, Yang Mulia? Subjek penelitian adalah bayangan raja. Kami telah mempelajari budaya ini dari ayahmu, raja yang terdahulu. Tuan, aku ingin membicarakan tentang pernikahan. Ya. Silakan. Ya. Tidak ada yang mengawasi. Mungkin aku harus mengikuti Yang Mulia. Dia ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Aku tidak akan melewatkan kesempatan baik ini. Jadi kau adalah putri Tuan Govin. Iya, benar. Tapi sebelumnya kau memberitahuku kalau ayahmu adalah yang lain. Waktu itu aku takut. Kau takut? Itu sebabnya kau berbohong padaku. Tapi sekarang saatnya untuk mengatakan kebenaran. Apa kau sudah siap mendengarnya? Yang Mulia bisa mengatakan apapun yang Mulia inginkan. Katakan padaku.
dengarkan baik-baik. Acara ini yang sedang berlangsung sekarang di sini, pertunangan ini, dan pernikahan ini akan berlangsung. Yang Mulia! Gayatri! Gayatri! Yang Mulia! Gayatri! Yang Mulia! Kau tidak apa-apa, Gayatri? Apa yang terjadi? Patung jatuh ke arah Yang Mulia. Bagaimana patung itu bisa jatuh begitu saja? Aku yakin seseorang. Maksudku, pondasinya mungkin saja sudah rapuh, jadi patungnya jatuh. Ibu Ratu, kita harus merawat istana dengan baik. Istana yang megah akan berubah menjadi puing-puing. Gayatri, apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja, Yang Mulia. Mengapa Yang Mulia meraih tanganku dengan begitu keras dan kasar? Apakah mungkin Yang Mulia kesal denganku karena kebohongan kecilku itu? Dan kenapa Yang Mulia tidak menatapku? Mohon maaf, Tuan. Ini terjadi pada hari yang penuh keberuntungan. Oh tidak, Ibu Ratu. Aku harap Yang Mulia Raja baik-baik saja. Iya, dia baik-baik saja. Mungkin fondasi patung melemah karena hujan deras yang turun. Kurasa kita harus mengakhiri acara malam ini. Iya. Besok fajar baru akan membawa kebahagiaan. Dua ritual akan berlangsung besok. Penerimaan ritual Yang Mulia akan dihadiri oleh pria dan wanita. Yang Mulia akan mengunjungi rumah Tuan Govin untuk upacara kunyit untuk Gayatri. Aku akan pergi, Ibu Ratu. Ayo kita pergi, sayang.
Yang Mulia, Kalian semua masuklah ke dalam. Aku akan menyusul. Sesuatu sedang terjadi. Patung itu tidak mungkin jatuh dengan sendirinya. Seseorang sengaja menjatuhkannya. Dilawar, kegagalanmu adalah kegagalanku. Karena kau harga diriku akhirnya hancur lebur. Oh iya, itu mengingatkanku. Apa kau akan melakukan ini sendiri atau perlu bantuanku? Aku akan melakukannya, Yang Mulia. Ritual upacara Yang Mulia akan berlangsung besok. Jadi siapkanlah tempat tidur bertombak untuk Yang Mulia. Tapi bila ada kesalahan maka ingatlah akan ada lubang di lehermu ketimbang jarimu lagi yang dipotong. Pergi. Akan ada ledakan seperti itu pada upacara kunyit hari ini. Itu akan mengalihkan perhatian semua orang. Aku sangat cantik. Orang-orang pasti iri padaku. Tapi beberapa tetes ini masuk ke kunyit, terasa terbakar pada kulit. Dan saat itu juga, kau akan melupakan Yang Mulia begitu cepatnya. Ibu Ratu, semua persiapan sudah selesai. Mari. Mari. Ibu Ratu, sebagai tradisi, ibu mertua menjadi yang pertama menerapkan kunyit. Tuan, semuanya sudah siap. Tapi aku harus mengujinya. Ketua, dia meninggal. Apa yang terjadi? Aku harus menguji ketajaman tombak. Angkat dia. Dan kalian tutup lubangnya dengan rumput.
Ibu Ratu dari Amerkot akan segera tiba. Selamat datang, Ibu Ratu. Silakan. Ayolah sayangku, para musuhku sedang menunggu. Siapa yang bisa mengubah keberuntunganmu? Salam Tuan Govin. Selamat datang di sini. Ada apa, Tuan? Kau kelihatan sangat bahagia hari ini. Iya, dulu aku sangat khawatir tentang Yang Mulia. Semoga dengan berkah Dewi, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Aku tidak mengerti. Apalagi sebentar lagi, putrimu akan datang. Iya. Ayo, silakan. Pakaian dan perhiasan kerajaan ini untuk Ratu Amerkot di masa depan. Ini mutiara dari Basra dan berlian dari Persia. Adapun pakaian kerajaan, itu telah dijahit oleh Nizam dari Hyderabad. Oh, ini pasti sangat mahal. Tidak begitu, cukup lumayan. Perjalananmu dari gadis biasa menjadi seorang Ratu Amerkot telah dimulai, Gayatri. Yang Mulia, kau akan segera menikah sekarang ini. Secara tradisional, secara upacara ritual, pengantin akan ke tempat ritual. Tapi, anggota keluarga menghentikannya dan meyakinkan dia untuk menikah. Setelah kunyit ini menyentuh tubuhmu, Gayatri, akan terasa seperti kayu yang terbakar, menjadi batu bara yang terbakar menjadi abu. Namaku adalah Kokila. Aku pasti akan menaklukkan benteng. Tunggu, Yang Mulia. Tunggu, Yang Mulia. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang Mulia, jangan pergi ke sana. Yang Mulia, jangan pergi ke sana. Berhenti. Berhenti, Yang Mulia. Yang Mulia, jangan ke sana.
telah dimulai. Sekarang aku harus bersiap untuk mengakhirinya. Namaku adalah Kokila. Aku pasti akan menaklukkan benteng. Kenapa jari-jariku terbakar? Ada apa, Ibu Ratu? Kenapa Anda berhenti? Yang Mulia Raja jangan pergi ke sana. Berhenti, Yang Mulia. Ayo teruskan, jangan berhenti. Yang Mulia Raja, jangan ke sana. Berhenti, Yang Mulia. Putri Gayatri, Ibu Ratu telah melaksanakan tradisi istana selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya orang lain untuk mengambil obor tradisi. Tapi Ibu Ratu, ini siang hari. Kenapa kita bawa obor? Tidak, Ibu Ratu menggunakan paradigma. Paradigma ya, aku lihat. Ya, aku ingin sang putri menjadi yang pertama menerapkan kunyit pada calon ratu. Yang Mulia sudah berhenti. Laksyaras! Yang Mulia, tarik dia. Tolong selamatkan dia. Saatnya sekarang untuk mengoleskan kunyitnya. Apa yang Ibu Ratu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya. Dia mengatakan untuk mengoleskan kunyit. Ayo, Tuan Putri. Iya, Ibu Ratu. Oleskan kunyit pada Putri Gayatri. Laksyaras, anakku. Oleskan kunyitnya, Putri. Ya Tuhan, kenapa jadi begini?
Kenapa kau membuat keributan? Ada apa, Paman? Kenapa Paman begitu gugup? Apa yang ada dalam lubang itu? Mari kita lihat, Paman. Paman telah gagal lagi. Apa maksudmu? Keamanan atas diriku adalah tanggung jawab Paman. Apa itu juga bukan kegagalan Paman? Yang mulia benar. Aku gagal sekali lagi. Dengan rahmat Tuhan, kau aman, Yang Mulia Raja. Aku yakin jebakan ini dibuat untuk Yang Mulia. Pertama bom, lalu kemarin patung, dan hari ini. Seseorang sangat ingin menghabisi Yang Mulia Raja. Siapa yang bisa melakukan? Paman Pangeran Chandravardan. Menurut Paman, siapa yang mungkin melakukannya? Aku yakin orang Inggris. Karena Yang Mulia duri bagi mereka. Siapapun yang menjadi musuhku, cepat atau lambat akan terungkap. Dan dia akan membayar mahal untuk semua ini. Itu pasti, Yang Mulia. Orang Inggris sangat berbahaya. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Ayo, cepat. Malam tadi, ketika patung itu jatuh, aku meminta Arunodai untuk menjaga, mengawasi semua orang di istana. Yang Mulia, aku menyelidiki. Aku tahu hanya satu orang yang memasuki istana tadi malam. Dan aku menangkapnya hari ini. Dia mengaku bahwa dia meletakkan perangkap itu. Tapi dia tidak mengatakan atas perintah siapa. Sekarang beritahu aku, siapa yang bertekad untuk mengirimku ke tempat ritual pada hari ini? Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Aduh. Itu hanya kunyit, Putri. Iya, ini memang hanya kunyit. Tapi... Apa kau mengatakan sesuatu? Iya. Apakah Anda punya air? Di mana air? Ada di sana. Di mana air? Ibu Ratu.
ampun, kunyit seperti apa ini? Tapi bagaimana seseorang bisa terbakar kunyit? Kaki terbakar dengan api dan bukan dengan kunyit. Kunyitnya sudah tumpah. Jadi Tapi tidak bisa jika digunakan kunyit lagi. tidak digunakan, itu akan menjadi pertanda buruk. Aku bersumpah. Pertanda buruk? Tidak. Tidak ada pertanda yang lebih buruk selain Yang Mulia dan pernikahanku. Beritahu, ayo katakan. Siapa orangnya? Kau akan dihukum mati. Dengar, Paman. Akulah yang memutuskan apakah dia hidup atau mati. Bukan Paman. Inilah keputusanku. Kau harus pergi meninggalkan Amerkot sejauh-jauhnya. Yang Mulia, dia berusaha ingin membunuhmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jika sampai aku melihat bayanganmu di Amerkot, maka secara pribadi aku yang memenggal kepalamu. Sekarang pergilah. Ayo, jalan. Ikut. Yang Mulia, kenapa kau membiarkan dia hidup? Bagaimana kalau dia kembali? Dia tidak akan pernah kembali. Aku menyelamatkan hidupnya. Tapi orang yang telah memerintahkannya tidak akan pernah kuampuni hidupnya. Dan bagaimana kalau dia berusaha membunuhmu lagi? Itu tidak akan terjadi. Karena mulai sekarang aku akan mengawasi siapa orang yang memerintahnya. Mari kita pergi. Iya. Upacara kunyitnya tetap berlangsung. Dan itu adalah hari ini. Ya ampun, ada apa denganmu? Hanya saja, saudara ipar Anda akan dikirim besok. Memikirkan hal itu membuat aku sangat sedih sekali. Kunyit ini adalah awal dari pertanda buruk. Jika kau tetap ingin melanjutkan pernikahan ini, tunggu dan saksikan apa yang terjadi. Jadi bagaimana jika satu panah meleset dari sasaran? Aku punya lebih banyak anak panah yang ada di tongkatku. Namaku adalah Kokila. Aku pasti akan menaklukkan benteng.